Pada kesempatan yang penuh berkah ini, kita kembali melanjutkan tafsir Quran kita di dalam kitab Tafsir Gharaibul Quran wa Raghaibul Furqan karya Al-Allamah Nizamuddin Al-Hasan Al-Qummi An-Naisaburi. Alhamdulillah, kita masih berada di halaman-halaman awal berbicara tentang surah Al-Fatihah. Pada bulan yang lalu kita berbicara tentang bagaimana banyaknya fadilah, keutamaan, rahasia-rahasia di balik surah Al-Fatihah. Al-Fatihah dibaca ketika sholat, Al-Fatihah dibaca ketika kita berdoa, mengakhir doa, Al-Fatihah, dan seterusnya. Bahkan saya teringat dari 3 ulama kita di Indonesia atau di Sulawesi, itu ada 3 cara menggunakan Al-Fatihah sebagai doa. Sebelum kita lebih lanjut berbicara tentang ayat per ayatnya, saya teringat ada 3 ulama kita yang berbeda cara menggunakan Al-Fatihah sebagai doa. Cara pertama, ini yang masyhur, yaitu menutup doa kita dengan Al-Fatihah. Jadi kita berdoa, Alhamdulillah hamdan syakirin, Allahumma salli ala Muhammad, dan seterusnya. Biasa kita akhir doa kita apa? Al-Fatihah, ya kan? 1. Oke. Kalau guru Profesor Dr. Kiai Haji Farid Wajdi di Mangkoso, beliau memberikan surah Al-Fatihah itu di awal. Jadi di awal dulu. Baca dulu Al-Fatihah, baru berdoa. Nah, baru berdoa. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita juga di sini di daerah utara ada di sini Masjid Nurul Ihsan, Pesantren An-Nahdhah, Guru Taharisah, adik kandung dari Ketua MUI sekarang. Ya, jadi beliau adalah kakak kandung dari Ketua MUI Sulsel dan kakak kandung dari Ketua MUI Makassar. Guru Taharisah di sana di daerah Pasar Ciduk ya. Beliau itu cara baca Al-Fatihahnya bagi dua. Jadi ketika baca Al-Fatihah di awal doa Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin sampai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, baru berdoa Allahumma Rabbana, ya Allah berdoa. Nah, untuk menutup doanya guru itu baca lagi langsung ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina, dia bagi 2 itu Al-Fatihah. Itu cara ketiga. Ada cara keempat, yaitu di awal doa Al-Fatihah lengkap 7 ayat dan di akhir doa juga lengkap Al-Fatihah 7 ayat. Ya. Jadi saya sampaikan inilah semua 4 cara baca Al-Fatihah yang berada di ulama kita atau di dalam kitab yang saya kumpulkan. Ya, silakan bapak-bapak atau ibu-ibu juga yang mendengarkannya, pilih maki yang mana kita amalkan. Ya, oke. Yang penting yang salah itu kalau tidak berdoa itu yang salah. Kalau tidak ada orang mau berdoa ya. Nah, jadi yang pertama Al-Fatihahnya itu di akhir, Al-Fatihahnya itu di awal, yang ketiga Al-Fatihahnya dibagi 2, oke, dan yang keempat di awal dan di akhir baca semua Al-Fatihah ya. Masya Allah. Oke, kita lanjut. Di sini kita lanjutkan kemarin bahwa suratu Fatihal Kitabi makkiyatun wa yuqalu madaniyatun. Bahwasanya surah Al-Fatihah ini ada yang mengatakan turun di Mekah dan ada yang mengatakan turun di Madinah ya. Karena memang ada 2 riwayat yang meriwayatkan tentang hal tersebut ya. Kemudian wahiyya sab'u ayatin illa annal makkiyah wal kufiyah adda at-tasmiyah. Kecuali di sini dikatakan jumlah ayat Al-Qur'an ada 7.
Jumlah ayat surah Al-Fatihah ada 7. Kemarin kita sudah jelaskan bagaimana teknis cara penghitungannya. Ada perbedaan antara ulama Mekah dan ulama Madinah tentang bagaimana cara menghitungnya. Ada perbedaan cara ulama Kufah dan ulama Syam cara menghitung surah Al-Fatihah. Kemudian kita lanjutkan. Wa kalimatuha 25. Nah, di sini Imam An-Naisaburi menghitung jumlah kata surah Al-Fatihah, yaitu 25 kata. Ya, kalau tidak percaya hitung sendiri. Ini Imam An-Naisaburi sudah hitung. Wa hurufuha, jumlah hurufnya surah Al-Fatihah itu silahkan hitung sendiri. Di sini Imam An-Naisaburi sudah dalam kitabnya ini menghitung sendiri. Kenapa ada kitab? Ini menariknya kitab ya. Menariknya kitab ini karena ulama ini Imam An-Naisaburi ketika menafsirkan 114 surah, sebelum dulu berbicara tentang apa tafsirnya, di mana turun, ya kan, bagaimana penjelasannya, Imam An-Naisaburi ini menjelaskan dulu berapa jumlahnya hurufnya itu surah, termasuk Al-Baqarah. Nanti besok-besok kita pelajari surah Al-Baqarah, ya kan? Jumlah ayatnya kita tahu 286. Itu menurut jumhur. Tetapi kira-kira AI saja mungkin sekarang ada ya aplikasi AI. Saya mungkin AI juga tidak berani menghitung itu Al-Baqarah berapa hurufnya. Ya. Kita juga kalau ada di sini ahli matematika silakan mau hitung, tetapi di sini di dalam kitab Imam An-Naisaburi sudah menghitung. Al-Mulk, Yasin, Al-Waqiah itu sudah menghitung semua berapa jumlahnya. Nah, termasuk juga jumlah hurufnya Al-Fatihah. Kenapa perlu ditahu jumlah hurufnya, Ustaz? Baca saja. Betul. Dibaca saja, tetapi ingat, kita biasa dengar ini, pasti. Siapa yang membaca hadis Rasul sahih, yang membaca Al-Fatihah, membaca Al-Quran satu huruf, maka pahalanya adalah 10, ya kan? 10. La aqulu, saya tidak mengatakan, kata Rasul, alif lam mim itu satu huruf, ya kan? Tapi apa kata Rasul? Al alif satu huruf, lam satu huruf, mim itu satu huruf, berarti 3 huruf. Kalau 3 huruf berarti kali 10, bagaimana? 30 pahalanya, berkahnya, masya Allah. Nah, di sini kita sering sholat sunat, sholat wajib, berdoa atau membaca menwiridkan surah Al-Fatihah. Kalau kita ditanya berapa barakahnya, berapa pahalanya Al-Fatihah, kalau menurut hitungan Imam An-Naisaburi dalam kitab ini, apa kata beliau? Wa hurufuha 123. Ya, jadi enak ini dihafal bapak-bapak ibu-ibu. 1 2 3. Kalau 2 3 4 itu rokok, ya kan? Kalau Al-Fatihah 1 2 3. 123 jumlahnya, hurufnya surah Al-Fatihah. Masya Allah. Saya juga kalau kemarin-kemarin ini tidak membaca dan mendalami kitab ini, saya juga tidak tahu berapa jumlah hurufnya, ya kan? Tapi alhamdulillah hari ini kita ditanya berapa hurufnya, masya Allah. Berarti tadi sholat maghrib berapa kali Al-Fatihah kita ucapkan? Minimal 3 kali ya, 3 kali. Berarti kali 10. Satu rakaat berarti rakaat pertama kan 123 ya. Berarti kali 10 1230 rakaat pertama. Rakaat kedua juga demikian, kali 3. Masya Allah, ya kan? Belum lagi kalau kita berdoa baca Al-Fatihah, luar biasa berkahnya surah Al-Fatihah. Masya Allah. Kita lanjut. Kemudian di sini dikatakan surah Al-Fatihah itu memiliki pemahaman dan memiliki rahasia. Apa maksudnya rahasia? Kalau pemahaman ditahu, ya, apa maknanya surah ini? Oke. Tetapi ingat, di dalam Al-Qur'an ada makna yang tersurat, tapi ada juga makna yang tersirat. Ya, ada makna yang tersirat. Bapak-bapak lihat dan saudara-saudaraku lihat,
saya pakai baju apa, saya pakai jas apa, warna hitam. Itu kan nampak, yang terlihat, tersurat. Tapi kalau ditanya, apa isi kantong saya? Oh misalkan ada HP, oh misalkan ada kunci, ya kan? Dan seterusnya. Tidak terlihat kan? Tidak terlihat kan? Maka begitulah Al-Fatihah. Ya, saking dalamnya Al-Fatihah, ada pemahaman Al-Fatihah. Kalau kita baca terjemahnya saja, kita paham. Segala puji bagi Allah, ya kan, dengan menyebut nama Allah. Kita baca saja terjemahannya, itu sudah ada pemahaman di baliknya. Tetapi di sini dikatakan Al-Fatihah juga memiliki sirrun, yaitu rahasia-rahasia. Nanti dibaca, nanti dikaji, nanti didalami bahwa ternyata luar biasa maknanya, rahasianya dari surah-surah Al-Fatihah ini dan surah-surah Al-Quran yang lain. Ada memang golongan yang mengatakan begini, bapak-bapak, ibu-ibu, Al-Quran itu hanya memiliki satu makna, makna zohir saja, ya kan? Apa yang tersebut di situ itu saja. Tetapi tunggu dulu. Jangankan Al-Quran, kita saja biasa berbahasa. Apa yang kita ucapkan, lain yang kita maksudkan. Contoh. Saudara tabe, Bapak Haji tabe. Ada pulsata. Kalau di konter penjual pulsa kita bilang, ada pulsa berapa iya? 10, 12.000, pulsa 50, 51, misalkan ya. Tetapi ini saudara ini di masjid, di rumah, di mana, tetangga Haji, ada tidak? Ada pulsata, ya kan? Kalau kita jawab tidak mengerti, bukan penjual pulsa, kan anu tanya kak, ya kan? Ada di pulsaku, jadi kenapa mi? Itu kan? Tapi apa maknanya? Ada pulsata Haji, apa maknanya? Bisa tidak? Telepon, iya ya kan? Ada kotata, sekarang jarang di pulsa orang menelpon. Ada kotata, ada datata. Apa maksudnya? Mau wifi, tetrin dulu, habis di kotaku, ya kan? Padahal kota yang dimasuk, ya kan? Padahal artinya dia mau minta, mau wifi, mau tetring, begitu kan? Terkadang ada bahasa-bahasa begitu. Sehingga di dalam kehidupan sehari-hari saja kita biasa mengalami hal begini. Nah, bahasa Al-Quran, lebih-lebih bahasa Al-Quran juga begitu. Saya berikan contoh sebelum surah Al-Fatihah. Tadi enak sekali sholat maghrib kita, di dalam rakaat pertama kan imam kita baca juz surah Al-Ahzab juz 22 halaman kedua. Kemudian di rakaat kedua membaca juz Ammah, idza jaa nasrullahi wal fath. Bagus sekali, Masya Allah. Kalau kita baca idza jaa nasrullahi wal fath, ya kan? Ini berbicara tentang Al-Fath, surah Al-Fath An-Nasr. Bagaimana pertolongan dan kemenangan. Berbicara tentang pertolongan dan kemenangan. Pasti kita apa? Sedih atau bahagia? Bahagia. Pertolongan, kita ditolong. Pertolongan Allah. Jangankan Allah yang tolong kita, saudara kita yang tolong, kita senang sekali. Apalagi Allah memang. Ya, surah An-Nas, idza jaa nasrullah, pertolongan Allah memang datang. Ya kan? Bahagia, senang, happy, ya kan? Tetapi ketika ayat ini turun, ayat ini turun ketika Nabi menunaikan haji wada di Mekah. Sahabat yang bernama Abu Bakar As-Siddiq berlumuran air mata, menangis, ngaruhi, ya kan? Tidak tahu menetes dan banyak sekali. Abu Bakar, ngapa ngaruhi? Kenapa menangis? Ini kan pertolongan. Apabila datang pertolongan Allah dan kemenangan kita, ya kan? Dan seterusnya. Wa ra'aitan nasa, banyak masuk Islam berbondong-bondong harusnya gembira ki Abu Bakar. Ini kan sekarang terbukti Islam ditolong oleh Allah dan kita sudah menang. Waktu ke Mekah, ya kan? Dan banyak sekarang yang masuk Islam. Di awal-awal ya sedikit sekali. Sekarang di Mekah sudah banyak yang masuk Islam. Harus kita happy, bahagia. Anda tidak senang Abu Bakar kalau Islam ini berkembang? Menangis terus Abu Bakar. Sahabat yang lain hanya mendengar yang nampak dari surah idza jaa, kemenangan, pertolongan, ya kan? Banyak orang yang masuk Islam, bahagia.
Oke? Tapi Abu Bakar ketika itu termasuk juga surah Al-Yauma Akmaltu, ya, Al-Yauma Akmaltu, terlebih ketika turun lagi Al-Yauma Akmaltu lakum, pada hari ini aku sempurnakan agamamu. Jadi idza jaa itu dengan Al-Yauma Akmaltu beda sedikit. Ketika mendengarkan Al-Yauma Akmaltu, mohon maaf, Abu Bakar ketika itu juga langsung menangis. Hari ini kusempurnakan agama, Masya Allah, kusempurnakan agama. Berarti kalau sempurna agama, kita gembira kan, oleh bahagia dan seterusnya. Abu Bakar menangis. Masya Allah, apa yang terjadi? Abu Bakar jelaskan, kalau Islam ini sudah sempurna, Al-Quran sudah sempurna, tugasnya Nabi Muhammad sudah sempurna. Namanya sempurna berarti apa nih? Ya kan, kalau kita ada namanya kita dulu waktu kecil mungkin pernah semua main game. Kalau sempurna itu visinya dikala nih Raja Bajinganna level 10 misalkan, level 10, apa yang terjadi? Kalau selesai nih, ya kan? Kalau kita tidak lawan, kalau kita dikala sama Raja Bajingannya atau anak buahnya, game over kan? Tetapi kalau kita sudah kalahkan Raja Bajingannya di level tertinggi, apa yang terjadi? Sama game over. Sama ini. Ketika tugasnya Nabi Muhammad sudah sempurna selesai, Al-Quran juga sudah turun semua 30 juz, 114 surah, menangis Abu Bakar. Kalau begitu tugasnya Nabi Muhammad sudah selesai. Kalau selesai ini tugasnya Nabi Muhammad, apa lagi Nabi bikin di sini? Sempurna nih. Kalau begitu sebentar lagi dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ini Al-Yauma Akmaltu turun di bulan Zulhijjah, Haji Wada, bulan haji. Ya. Dan ternyata apa yang dikatakan Abu Bakar, bulan Rabiul Awal, sekarang mungkin akhir Safar ya, atau sudah memasuki Rabiul Awal, ini semacam bulan-bulan ini, berarti sekitar 2-3 bulan terbukti ketika itu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Nabi Muhammad sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru langsung orang berteriak, cocok Abu Bakar. Masya Allah, Abu Bakar bisanya nu pahami itu ayat Al-Yauma Akmaltu, ternyata Masya Allah itu adalah bukti bahwa dalam Al-Quran ada makna yang nampak secara zahir, ada juga dikaji dan dipahami secara batin. Nah, kalau belum percaya bapak-bapak, ibu-ibu, tadi saya cerita idza jaa nasrullahi. Ya, saya contohkan lagi berikutnya itu adalah sahabat yang bernama Ibnu Abbas. Suatu acara ada rapat terbatas. Semua pemuka agama sahabat dipanggil. Oke? Umar membawa seorang anak yang bernama Ibnu Abbas, sepupu satu kalinya Nabi, cikalina Nabi, ya, bapak dengan bapak saudara. Ketika Ibnu Abbas datang di rapat terbatas ini, sama-sama orang tua semua, orang tua. Oh Umar, kenapa sayang anak-anak dibawa? Kalau tidak salah ketika itu Ibnu Abbas ya usia remaja lah, anak SMP lah, 12-13 tahun lah, ya, remaja. Umar, anak bocil, setelah kita ini bocil dibawa Umar. Kenapa bawa? Kalau ku tahu bawa ke anak, ku bawa tong anakku. Ini rapat serius ini. Orang-orang tua lah yang istilahnya cerita. Orang-orang tua aja, orang-orang dewasa ini belum pi. Tunggu dulu. Ini sepupu Nabi, betul, sepupu satu Rasul. Tapi ingat, inilah satu-satunya bayi yang dulu didoakan Nabi. Ya, Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ini salah satu doa kalau kita mengakikah orang, anak-anak kecil, bacakan ini. Nabi menyampaikan dan ini terbukti. Bayi yang dibacakan oleh Nabi dengan doa ini menjadi bayi yang sangat cerdas dan pintar agama, termasuk hafal Al-Quran dan tafsirnya. Kalau begitu, Anda tidak percaya sahabat, saya tes Anda, saya tes. Jadi Umar tes. Kubu pertama sahabat yang senior semua ini, banyak orang, 10-20 orang. Kubu satu sendiri gini,
Ibnu Abbas sendiri ji, kali-kaliin aja sendiri. Oke. Saya ingin tanding. Bagaimanakah penafsiran Al-Quran? Silakan Umar, pilih surah apa? Umar mengatakan surah An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath. Oke. Nah, tafsir kami sahabat, ketika itu kita bahagia, begini, penaklukan kota Mekah dan seterusnya. Bagaimana yang lain? Masih mau ditambah? Ya, oke. Sudah cukup Umar. Sama, kurang lebih begitu. Dan ketika ayat ini turun, kita bahagia semua Umar dan seterusnya. Dan saya menjadi saksi. Cocok ya. Oke. Bagaimana Ibnu Abbas remaja? Mohon maaf, saya minum dulu. Ada yang tahu doa minum, bapak-bapak, ibu-ibu? Saya diajari sama Pak Kiai Mustamin doa minum. Kalau doa makan ditahu ya. Allahumma barik lana, bismillah, Allahumma barik lana. Doa minum apa? Ada di dalam surah Al-Quran, surah Al-Anbiya ayat 30 atau 35 itu. Ini baru lagi minum di hadapan bapak-bapak, ibu-ibu. Mungkin ini siapa tahu doa ini berjodoh sama bapak-bapak, ibu-ibu. Doanya itu adalah waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin afala yu'minun. Kami jadikan air minum itu air sebagai sumber kehidupan. Masya Allah, ya kan? Jadi kita memang mau minum air. Jadi berdoa dengan ayat tentang air. Baru kita minum ya. Bismillahirrahmanirrahim. Itu salah satu doa yang diajarkan oleh Pak Kiai Mustamim itu hari. Oke, kita lanjut. Sampai mana tadi? Lupa. Bagaimana tadi? Ibnu Abbas. Bagaimana Ibnu Abbas? Bagaimana tafsirannya? Apa kata Ibnu Abbas? Masya Allah, sudah betul itu senior mengatakan itu. Tapi menurut saya ini surah ajalul Nabi, ajalu Muhammad, ajalna Nabi Muhammad. Ya, ini surah yang menunjukkan ajal Nabi Muhammad qaribun, sudah dekat. Nah, ajalnya Nabi Muhammad sudah dekat. Apa kata Umar? Ini juga cocok. Jadi ini cocok, tapi pendapatnya Ibnu Abbas juga cocok. Kenapa? Itu tadi yang saya jelaskan di awal. Karena ketika turunnya ayat ini, kita sudah menang dan sudah mengalahkan orang kafir Quraisy itu, Abu Lahab, Abu Jahal dan lain sebagainya, ya kan? Bahkan Abu Sufyan itu langsung masuk Islam, sehingga banyak orang yang masuk Islam berbondong-bondong, tidak takut lagi orang masuk Islam. Ternyata betul. Beberapa bulan setelah ayat ini turun, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Maka surah ini, idza jaa nasrullahi, adalah surat terakhir turun. Kalau surah pertama turun apa? Iqra ya, Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu surah yang pertama turun. Tapi surah yang paling terakhir diterima oleh Nabi Muhammad 114, ya, surah yang diterima oleh Nabi Muhammad langsung yang ke-114 itu surah An-Nasr, idza jaa nasrullahi. Terbukti 114. Tidak ada nih surah 115 toh? Tidak ada nih. Berarti ini nih surah yang paling terakhir yang menyempurnakan Al-Quran. Berarti kalau begitu sempurna nih Al-Quran, sempurna nih tugasnya Nabi Muhammad. Ajalnya Nabi Muhammad ketika itu juga sudah ada dalam beberapa bulan lagi. Masya Allah ya. Oke. Jamaah rahimakumullah, kita lanjut. Itu berarti bahwa kita memahami Al-Quran, baik yang tersirat maupun yang tersurat dari kitab suci Al-Quran. Oke, kita mengawali. Bismillahirrahmanirrahim. Al-qiraatu Malik bil alif, Sahal wa Ya'qub wa Asim wa Ali wa Khalaf dan seterusnya. Di dalam kitab ini, setelah Imam An-Naisaburi menyebutkan surah Al-Fatihah, terlebih dahulu dalam kitab ini dijelaskan bagaimana cara membaca Al-Quran dengan berbagai qiraat yang ada. Qiraat 7, qiraat 10 dan qiraat 14, ya. Saya berikan contoh. Saya akan bacakan cara membaca surah Al-Fatihah dengan berbagai versi. Yang kita baca selalu cuma satu versi, yaitu versi Asim, Hafiz an Asim. Ya. Tapi masih ada versi
19 yang lain. Nah, saya gabungkan pada saat ini ya. Jadi kalau besok-besok siapa tahu kita ada kesempatan ke luar negeri, atau mungkin ada juga pesantren tertentu, ketika baca Al-Fatihah atau baca surah-surah tertentu itu menggunakan qiraat yang lain, jangkit langsung, apa ini bacaannya ini? Salah, bid'ah, sesat, ya kan? Nah, sekarang kita bacakan dulu bagaimana di dalam qiraat cara baca surah Al-Fatihah 7 sampai 10 qiraat ya. Coba kita baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hanya alhamdu dengan iyaka yang tidak ada, dengan bismillah yang tidak ada perbedaan qiraatnya. Semua yang lain, selebihnya yang lain itu surah Al-Fatihah ada semua cara perbedaan bacanya. Ada yang dibaca 2 versi, ada yang dibaca 3 versi dan seterusnya ya. Tapi semua apa? Semua sama-sama Al-Fatihah. Ustaz, kenapakah banyak-banyak versi? Kenapakah banyak qiraat? Kenapa bukan tas satu ji? Begini, qiraat itu istilahnya logat-logat atau cara baca. Contoh, kita kan orang Indonesia dengan orang Malaysia satu rumpung ya, sama-sama apa namanya, bahasa Melayu. Tetapi banyak kata atau kosakata Indonesia dengan Malaysia yang beda-beda. Kita berikan contoh. Misalkan kalau kita bilang karena, orang Malaysia mengatakan apa? Kerana. Itu beda-beda. Kita mengatakan 1, 2, 3, 4, ya kan? Orang Malaysia mengatakan 1, 2, 3, ya kan? Dan 4, 5, ya kan? Ada juga. Belum lagi orang Sumatera yang pakai OO, 2, 3, ya kan? Beda-beda kan? Tapi kita paham ya. Ada bilang 1, ya ada bilang 1, 2, ada mengatakan 2, pakai ada mengatakan 2, ya kan? Kalau orang-orang Sumatera itu 2 dan seterusnya, beda-beda kan? Sama kalau kita bilang ada mengatakan iyo pakai o, pakai iye, ya kan? Ada juga pakai a, iya, nah, ya kan? Tapi sama-sama kita paham ya, artinya yes, ya kan? Sama juga di sini, perbedaan dialek qiraat antara berbagai suku-suku Arab ketika itu, sehingga melahirkan 7 sampai 10 qiraat yang ada, dan 7-10 qiraat ini semua mutawatir dan disepakati kebenarannya menurut Ibnu Mujahid, menurut Ibnu Al-Jazari, Syatibi dan ulama-ulama yang lainnya. Mari kita contohkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Aman. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Aman. Kita sudah mulai masuk lagi. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Sudah beda. Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Beda. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini aman. Ihdinas siratal mustaqim. Pakai shad. Ihdinas siratal mustaqim. Pakai sin. Ihdinas siratal mustaqim. Pakai z. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Alaihim. Ya kan? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim. Maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Cara baca amin juga beda-beda. Ada yang panjang. Amin.
ada juga pakai dengung amin, ya kan? Shadaqallahul azim, masya Allah, ya kan? Jadi kalau kita paham ini, sebenarnya kita paham toleransi, dan semakin dangkal ilmu kita, masya Allah, ternyata ada ilmu-ilmu begitu. Cuma kalau bacaan ini, kalau kita imam, ya kata imam atau berjamaah tak bangka-bangke orang. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Salah misalnya imamnya. Subhanallah, subhanallah, ya kan? Padahal bisa saja benar. Cuma memang etikanya kalau orang awam, orang tidak tahu, istilahnya cari masalah kalau tidak paham. Beda kalau misalkan di pesantren hafal Al-Quran, kemudian memang dipelajari ini qiraat, ya kan, ganti-ganti Pak Kiai baca ini, oke, aman. Tetapi kalau orang awam, apa nak baca itu? Ya kan, siratal ladzina an'amta 'alaihimu. Tidak panjang itu, Ustaz. Ini 'alaihimu atau 'alaihum. Salah itu, Ustaz. Batal lagi salat kita ini. Ulangi deh. Dan seterusnya. Masya Allah. Sebelum kita lebih lanjut, mungkin ada yang ingin bertanya atau sudah habis waktu? Tabe? Masih ada? Mungkin ada yang ingin bertanya, bapak-bapak, ibu-ibu, tafadhal. Bismillah. Masuk salat, alhamdulillah sudah masuk. Sebenarnya kalau dibaca Pak ya, amin, itu seakan-akan dua A-nya, amin. Tapi kalau dalam penulisan di kamus, penulisan lewat chat, terkadang kalau dua A-nya itu bukan dibaca amin, tapi dibaca panjang, dua harakat. Amin. Itu namanya cara transliterasi. Ada juga biasa A-nya di atasnya ini ada garisnya begini, artinya panjang nih. Ada juga biasa A-nya dikasih dua ya, amin. Bahkan min-nya juga amin. I-nya banyak sekali, 2, 3. Saya rasa itu penulisan beda dan seterusnya. Yang penting niat kita, cara kita, pelafalannya itu insyaallah benar. Demikian dari kami, mohon maaf kalau ada kekurangan. Alhamdulillah rabbil alamin, semoga bermanfaat. Surah Al-Fatihah yang penuh berkah ini. Rabbana la tuzigh qulubana idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim. Wa sallallahu alaihi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.